Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentunya Tribuners dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nisa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun VIP edisi spesial pada hari ini. Karena hari ini Tribuners kita telah bertandang ke kantor Bupati Kabupaten Goa dan tentunya dalam Tribun VIP kali ini secara spesial kami menghadirkan Bupati Goa. Untuk itu izinkan saya menyapa Bapak Dr. Adnan Purikta Iksan SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dan sehat, alhamdulillah. Baik dan sehat, alhamdulillah ya Pak ya. Nah mungkin gimana nih Pak dalam beberapa waktu terakhir ini di masa transisi ini mungkin khususnya kesibukannya apa aja nih Pak? Kalau kita di akhir tahun seperti ini, biasanya menyelesaikan seluruh program yang telah kita rencanakan selama 1 tahun ini. Karena ini adalah batas penyelesaian dan batas akhir pencairan anggaran. Sehingga kita standby, apalagi kalau bulan Desember ini kan puncak musim hujan. Ya, betul. Di Kabupaten Goa ini kan ada 9 dataran rendah dan 9 dataran tinggi. Sehingga kita harus standby memantau wilayah agar mudah-mudahan kita sekaligus berdoa sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Siap, berarti di akhir tahun ini fokusnya ada 2 ya Pak ya? Fokusnya hanya 2. Menyelesaikan administrasi daerah dan fokusnya untuk mengantisipasi. Karena di akhir tahun ini kan merupakan target. Betul. Apakah pencapaian kita 100% atau tidak 100%? Harapan kita tentu 100%. Makanya yang belum mencapai 100% kita genjot supaya bisa tetap mencapai 100%. Oke, luar biasa Pak. Dan sebenarnya yang spesial di akhir tahun ini sebenarnya bukan hanya karena ini adalah jelang masa akhir jabatan ya Pak ya. Ini juga sesuai dengan podcast kita nih Pak hari ini. Yang bertajuk 10 tahun legacy Adnan Purikta Iksan. Jadi ini adalah bagian atau waktu-waktu terakhir dari 10 tahun selama menjabat sebagai Bupati Goa ya Pak ya. Nah, mungkin teman-teman Tribuners, entah itu yang dari luar Goa, dari Kota Makassar, dan sebagainya masih mau mengenal lebih dalam nih Pak tentang Pak Adnan nih. Boleh, jadi boleh diceritakan Pak mungkin masa kecilnya di mana dan apakah memang selama menempuh pendidikan memang arahnya sudah akan ke politik pemerintahan Pak? Oh, sebenarnya kalau ditanya kenapa ke pemerintahan, kenapa ke politik, memang passionnya di situ. Kenapa passionnya di situ? Karena saya besar dalam lingkungan keluarga yang berkecimpung di pemerintahan dan juga di politik. Sehingga hampir setiap pagi, sarapan pagi saya itu adalah politik. Karena ya keluarga saya, bapak saya, terus om dan tante saya, kakek dan nenek saya, semuanya itu kan politik. Dan dulu almarhum kakek saya, Pak Haji Muhammad Yassin Limpo, itu mewajibkan cucu-cucunya untuk ikut pramuka. Karena kan waktu itu beliau adalah ketua Kuarda kan. Betul. Jadi dulu caranya beliau itu untuk memancing supaya cucu-cucunya bisa sampai dengan Jambore Nasional. Itu kalau misalnya kita sudah selesai Jambore Nasional, foto kita baru dipajang di ruang keluarga kediaman beliau di Haji Bau. Jadi saya kelas 6 SD itu sudah mengikuti Jambore Nasional Pramuka tahun 1996. Nah, disitulah awal mula kita dididik. Dan ketika saya di SMP, saya pertama kali mendapatkan uang dari hasil keringat saya sendiri ketika saya menjadi IO. Kebetulan samping rumah saya itu membuat sebuah event organizer. Yang disebut dengan Dubes. Diajaklah saya waktu itu sama tetangga saya karena pas bersebelahan rumah. Diajaklah saya waktu itu untuk ikut bergabung. Dan saya bergabung lah. Tugas saya pertama kali saya masih ingat, saya menjadi LO waktu itu. Menjadi LO Pak? Saya jadi LO waktu itu. Dan setelah kita selesai, barulah pembagian keuntungan. Begitu pembagian keuntungan, dapatlah saya pertama kali. Jadi itulah pertama kali saya dapat uang dari hasil keringat saya sendiri pada saat saya SMP. Wow. Pada saat saya SMP. Dan pada saat saya SMA, saya betul-betul sudah diperkenalkan beberapa organisasi-organisasi kepemudaan waktu itu. Sehingga begitu saya masuk kuliah, saya fokus betul
masuk di berbagai macam organisasi. Dan di usia 23 tahun, saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan waktu itu adalah daerah pemilihannya Kota Makassar. Saya bukan dapil Kabupaten Goa. Karena waktu itu saya minta izin ke almarhum bapak saya tanya, saya ini mau maju sebagai calon DPRD Provinsi. Beliau katakan, saya restui kau maju tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah tidak boleh mengambil daerah pemilihan Kabupaten Goa. Wah, dilarang mengambil kredit ya Pak? Oke. Waktu itu saya sempat protes, karena rata-rata waktu itu, anak-anak kepala daerah, mohon maaf ini, anak-anak bupati dan wali kota, mengambil daerah pemilihan di mana bapaknya lagi berkuasa. Iya, betul Pak. Sementara kenapa saya tidak boleh kan? Tapi almarhum bapak saya mengatakan begini, kalau kau terpilih dengan hasil kerjamu dan kinerja seluruh timmu, semua orang beranggapan bahwa karena saya bupati di kabupaten. Wah, luar biasa. Jadi, kau ambil daerah pemilihan Makassar, kalau kau terpilih berarti kau sudah pantas dan layak. Tapi kalau kau tidak terpilih, jadikan itu sebuah pengalaman. Karena kau terlalu cepat ini kalau mau masuk dalam politik. Dan waktu itu memang saya termuda kan, tahun 2009, saya menjadi anggota DPRD termuda. Di usia dan 20. Masuk termuda di Indonesia. Wah, karena 23 tahun. ya, Ya. Pak, ya, betul. Dan termuda kedua di periode saya waktu itu, usianya 37 tahun. Wah, jauh sekali ya Pak ya Jauh selisihnya sekali. ya. Makanya waktu saya jadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di 2009, nggak ada yang panggil saya Pak. Semua panggil saya Nak. Karena rata-rata Seusia Bapak ya Pak ya. karena rata-rata temannya almarhum kakek saya, Betul. temannya seangkatan dulu periodenya dengan nenek saya, Betul. seangkatan dengan almarhum bapak saya. Betul. Lalu kemudian bersama-sama dengan saya. Jadi nggak ada yang panggil saya Pak. Semua panggil saya Nak waktu itu. Siap, Tapi enggak apa-apa, saya kan beradaptasi waktu itu. Jadi terpilihlah saya di usia 23 tahun. Di 2013 saya mengundurkan diri. Ya. Karena waktu itu sekaligus saya mundur dari partai. Lalu kemudian Partai Demokrat, lalu kemudian saya masuk ke Partai Golkar. Kenapa saya mundur dari Demokrat? Karena waktu itu Partai Demokrat mencalonkan Bapak Ilham Arif Sirajudin. Ya. Melawan paman saya Pak Sahrul. Saya disuruh dikasih dua pilihan. Ikut perintah partai atau ikut pada keluarga. Prinsip saya, tidak ada yang namanya bekas keluarga. Yang ada adalah bekas partai. Maka saya mundurlah waktu itu dari Partai Demokrat. Dan hari itu juga saya mengundurkan diri dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun SK saya itu nanti 4 bulan baru ada pergantian, tapi sejak saya mengajukan surat pengunduran diri, baik di partai maupun di DPRD, hari itu juga saya sudah tidak masuk kantor. Dan hari itu juga semua fasilitas saya sudah tidak terima. Padahal masih menjadi hak kita, termasuk gaji dan tunjangan, karena SK-nya belum keluar. Tapi karena hari itu saya sudah mengajukan pengunduran diri, sudah saya keluar. Saya nggak terima lagi fasilitas. Nah, di situ saya tertarik untuk melanjutkan sekolah. Maka saya ambillah S2 supaya dalam pikiran saya itu semoga otak kita ini masih terus terpakai kan. Kalau kita mengundurkan diri lalu kemudian nggak punya pekerjaan, takutnya nggak ada wadah untuk kita berpikir, menyalurkan ide dan gagasan dan lain-lain. Sehingga saya pilih sekolah. Saya lanjutkan S2 waktu itu. Di 2014 saya mencalonkan kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tapi dari Partai Golkar. Dan alhamdulillah terpilih. Terpilih kembali untuk jadi anggota DPRD. Tapi di situ saya hanya 1 tahun. Karena saya mengundurkan diri di tahun 2015 untuk maju menjadi calon bupati Kabupaten Goa. Nah,
saya ini sangat bersyukur. Tuhan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan saya pengalaman yang cukup banyak. Betul. Saya maju dari anggota DPR, saya maju menjadi anggota DPRD dari dua partai yang berbeda, dapil yang beda. Dapil yang berbeda. Lalu kemudian maju sebagai calon bupati 2 periode dengan cara yang berbeda. Apa tuh Pak? Periode pertama saya kan calon persorangan, Iya, betul. saya independen. Dan saya menjadi bupati termuda Indonesia Timur waktu itu. Karena saya terpilih menjadi bupati, dilantik menjadi bupati usia 29 tahun. Lalu kemudian saya independen pertama yang masuk sebagai kepala daerah. Dan di periode kedua, saya masuk mencalonkan, alhamdulillah, diusung oleh seluruh partai, calon tunggal. Wow. Dan alhamdulillah kemenangannya tertinggi, 91,22%. Dengan tingkat partisipasi yang juga tinggi, 79, berapa persen, hampir 80%. Jadi saya bersyukur karena meskipun calon tunggal, tapi partisipasi pemilih di Kabupaten Goa cukup tinggi waktu itu. Apalagi saya berpilkada di zaman COVID. Oh iya, betul ya Pak ya? Iya, 2020. 2020, betul. Di mana sebenarnya orang takut keluar rumah, Iya. tapi kenapa partisipasi pemilih bisa tinggi? 79, hampir 80%. Saya cukup bersyukur, saya cukup bangga. Makanya saya terus membuktikan dengan kinerja. Meskipun tentu saya ini bukan alat pemuas. Iya, betul. Sehingga pasti ada saja yang kecewa. Tapi yakinlah kalau saya pasti akan selalu bekerja untuk Kabupaten Goa yang lebih baik. Luar biasa. Nah, tapi kalau mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Bapak sendiri, bagaimana kilas balik perjalanan Bapak dari kecil hingga kemudian menjabat 2 periode di Kabupaten Goa, kalau teman-teman Tribuners mungkin mendengarnya sebagai hal-hal yang wah, sangat mulus nih jalannya nih. Tapi sebenarnya di usia 28 tahun kala itu ya Pak ya, menjabat sebagai bupati, salah satu bupati yang termuda juga, bahkan di seluruh Indonesia juga ya Pak ya. Apa sebenarnya yang jadi tantangan terbesar Pak waktu itu? Tantangan terbesarnya adalah pemahaman kita tentang pemerintahan. Tantangan saya. Saya bersyukur karena saya dikasih kesempatan dulu menjadi anggota DPRD selama kurang lebih 6 tahun. Lalu kemudian masuk menjadi bupati Kabupaten Goa. Sehingga dari pengalaman saya di DPRD itu, saya bisa mempunyai sedikit modal untuk paham terkait dengan cara menjalankan roda pemerintahan yang ada. Sehingga tantangan yang cukup besar adalah bagaimana beradaptasi dengan cara cepat. Kita kalau dengan DPRD itu berbeda. DPRD itu bukan berkantor, tapi bersidang. Makanya namanya gedung DPRD. Dia itu rapat kalau ada undangan, karena disebut dengan sidang. Tapi kalau menjadi eksekutif, menjadi bupati, kita punya jam kerja. Bahkan kadang-kadang tidak memiliki jam kerja. Karena kalau berbicara jam kerja 7.30 sampai dengan 16.00. Tapi kalau kita begitu ada kebutuhan yang mendesak dan ada acara undangan yang lain, biasanya juga sampai tengah malam. Betul. Gitu. Jadi adaptasi yang paling menjadi tantangan terbesar saya waktu itu. Apalagi di usia saya waktu itu masih sangat muda, 29 tahun menjadi bupati. Ya tentu di usia saya 29 tahun harusnya teman-teman waktu itu kan masih ya bergaul, nongkrong di mana-mana apa dan segala macam. Iya kan? Menikmati masa muda menikmati ya, Pak, masa muda, sementara kalau saya sudah harus mendapatkan beban kerja yang sangat besar, lalu kemudian harus segera beradaptasi untuk bisa menghasilkan karya yang terbaik. Dan tantangan yang selanjutnya adalah saya memimpin para pimpinan SKPD, kepala dinas dan kepala badan serta camat
yang usianya jauh di atas saya. Betul. Ada di atas 50 tahun, ada 55 tahun, bahkan ada yang sudah mau menjelang 60 tahun mau pensiun. Itulah tantangan terbesar saya. Tapi waktu itu, pertama kali saya masuk kantor dan langsung saya memimpin apel dan upacara waktu itu, saya katakan bahwa Bapak Ibu sekalian, usia Bapak Ibu sekalian memang jauh lebih tua dibandingkan saya. Betul. Tapi saya yang diberikan mandat oleh masyarakat untuk memimpin Kabupaten Goa. Itu. Sehingga saya minta Bapak Ibu sekalian jangan melihat usia. Tapi lihatlah kalau saya ini lagi diberikan amanah dan dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Bapak Ibu sekalian. Maka sekarang saya minta Bapak Ibu sekalian beradaptasi dengan gaya saya. Saya juga akan mencoba beradaptasi dengan gaya Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi jangan memaksakan saya yang harus mengikuti Bapak Ibu sekalian. Betul. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalianlah yang harus beradaptasi dengan gaya saya dan kecepatan saya. Jadi kalau misalnya ibarat mobil ini larinya 40, saya coba menaikkan secara pelan-pelan menjadi 60, menjadi 80, bahkan menjadi 100. Nah kalau saya coba menaikkan kecepatannya menjadi 100, maka janganlah saya yang harus menyesuaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, betul. Tapi Bapak Ibu sekalianlah yang harus menyesuaikan dengan saya. Yang mau ikut silahkan, yang tidak mau bilang dari sekarang. Ya. Itu penegasan saya di awal. Betul. Yang mau ikut silahkan, tapi yang tidak mau ikut menyingkir memang dari sekarang. 6 bulan ke depan saya lakukan mutasi, sampaikan. Kalau saya tidak mampu mengikuti Bapak, maka saya kasih kesempatan yang mau. Ya, betul. Karena di jabatan Bapak Ibu sekalian ada 10 orang yang antri di belakangnya. Siap, Pak. Betul. Gitu. Jadi mengantri dan siap ikut ya, Pak ya. Iya. Dengan flow-nya. Makanya di awal pemerintahan saya sudah katakan seperti itu. Siap. Nah, itulah tantangan saya terbesar. Oke, Pak. Jadi harus segera memahami pemerintahan. Karena begitu banyak yang harus kita pahami, lalu kemudian beradaptasi dengan pola kerja yang sudah berjalan, lalu kemudian beradaptasi dengan ya ibaratnya sebuah tim, ini kita harus beradaptasi dengan tim kita. Betul. Lalu kemudian kita yang mengarahkannya. Gitu. Nah itulah tantangannya. Oke, baik Pak. Nah, kalau kita membahas tentang Kabupaten Goa itu sendiri Pak, selama memimpin Kabupaten Goa dalam 2 periode ini sendiri, apa sebenarnya potensi yang paling besar dimiliki oleh Kabupaten Goa dan berupaya untuk Bapak gali lebih dalam? Ya, kalau kita lihat Kabupaten Goa tentu di sektor pertanian. Siap. Tapi yang harus kita gali lebih dalam adalah bagaimana caranya Kabupaten Goa ini menjadi daerah yang menjadi salah satu daerah terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan. Makanya kalau kita mau membawa Kabupaten Goa yang lebih baik, selain menggali, kita harus juga memahami situasi dan kondisi Kabupaten Goa itu sendiri. Betul. Nah, kita di Kabupaten Goa ini unik. Kenapa saya katakan unik? Karena kita ini kan daerah penyangga. Iya, betul. Hinterland. Karena kita daerah penyangga hinterland, maka kita ini punya jumlah penduduk komuter terbesar di Sulawesi Selatan. 87,1%. Data BPS menunjukkan bahwa Kabupaten Goa dengan jumlah masyarakat komuter tertinggi. Apa itu komuter? Tinggal di Kabupaten Goa tapi aktivitasnya di Makassar. Betul Pak. Ini 87%. Siap. Itu. Nah, ketika dia tinggal di Kabupaten Goa, tapi kerjanya di Makassar, inilah tantangan terbesar bagi Kabupaten Goa. Kenapa tantangan terbesar? Karena kita hitung dia sebagai pertambahan penduduk, tapi belanjanya di Makassar. Oh iya, betul Pak. Sehingga dia tidak memberikan kontribusi PDRB bagi kita
PDRB itu pendapatan domestik regional bruto, tapi kita hitung dia sebagai pertambahan penduduk. Makanya kadang-kadang orang menyoroti pendapatan per kapita Kabupaten Goa yang rendah. Kenapa dia rendah? Karena 87,1% itu. Rasionya Pendapatan per kapita ini kan punya rumus. iya, betul. PDRB dibagi jumlah penduduk Iya. sama dengan pendapatan per kapita. Per kapita. Nah, PDRB-nya rendah. Kenapa? Karena orang belanjanya Makassar. Iya. Bangun pagi, sarapan Makassar. Kerja di Makassar. Makan siang di Makassar. Betul. Pulang kantor, nongkrong di Makassar. Nanti mau tidur, Baru baru ke Goa. kembali ke Kabupaten Goa. Betul, betul. Betul, Pak. Nah, ini 87%. Wow. Tapi kita hitung terus dia sebagai pertambahan penduduk. Penduduk. Data BPS menunjukkan bahwa setiap tahun ada 4% penduduk Kabupaten Goa bertambah karena migrasi. Kenapa banyak yang migrasi? Karena ketika ada saudara-saudara kita misalnya dari Luwuk Raya, Bone, Sopeng Wajo, Sinjai, dapat pekerjaan di Makassar, Keluaran. tapi penghasilannya Iya, belum bisa membeli rumah di Makassar, maka pasti dia beli di Kabupaten Goa. betul. Nah, itu terkonfirmasi dengan 3 sektor yang menjadi penopang ekonomi Kabupaten Goa. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua perdagangan, dan yang ketiga adalah konstruksi. Salah satu dari konstruksi ini, salah satu variabel dari konstruksi ini adalah perumahan. Makanya tumbuhlah perumahan di Kecamatan Sombaopu, Palangga, Barombong, Patalasang, Bontomaranu, Betul. Bajeng. Betul. Ini untuk mengakomodir 4% yang migrasi setiap tahunnya. Wow. Ya. Nah, inilah yang semakin mempertegas bahwa orang tinggal di Kabupaten Goa tapi kerjanya di Di Makassar. Makassar, betul. Aktivitasnya di Makassar. Betul, betul, Pak. Nah, oleh karena itu apa yang perlu digali? Kita ini tidak bisa menyaingi Makassar mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Iya, Kenapa? Karena pusat aktivitasnya di situ. betul. Pusat pemerintahannya di Makassar, industrinya di Makassar, semua perekonomian di Makassar. Maka kita harus menciptakan satu hari di mana orang datang ke Kabupaten Goa. Berarti sisa weekend, Pak. Oke. Kita hanya bisa ngambil di Jumat sore, Sabtu, dan Minggu. Iya, betul. Makanya kenapa di periode kedua saya bersama dengan Pak Wabud, itu saya sudah menjadikan pariwisata sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Karena kita tidak bisa saingi Makassar Senin sampai dengan Jumat. Tapi kita bisa ngambil satu hari untuk orang datang ke Kabupaten Goa. 87% ini kembali ke Kabupaten Goa, belanjakan uangnya di Kabupaten Goa, dan mengambil di luar 87% ini untuk datang ke Goa, belanjakan uangnya di Kabupaten Goa. Sehingga hari Senin sampai dengan Jumat uang Kabupaten Goa yang diambil oleh Makassar bisa dikembalikan dalam Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke. Nah, makanya kenapa saya menciptakan destinasi-destinasi pariwisata. Iya. Saya menggandeng investor dengan memanjakan perizinan yang satu hari selesai. Memanjakan dimanapun titik investasimu, semua infrastruktur jalannya saya biayai. Makanya alhamdulillah masuklah Cimory Dairyland, Betul. ada Malino Green Hills, Sierra Skyview, ada Kampung Eropa, ada Malino Hills, ada Malino Wonderland yang akan kita resmikan lagi tahun depan. Tumbuhlah hotel-hotel, villa-villa yang ada di Malino. Betul. Maka lihatlah kunjungan wisatawannya sekarang. Dia naik kurang lebih 17% sampai dengan hari ini. Per tahun ini. Ya, luar biasa. Bahkan investasi kita di tahun ini itu menjadi 8,1 triliun rupiah. Dan dari 8,1 triliun rupiah itu, 600 miliar menginvestasikan di bidang pariwisata. Iya. Jadi akhirnya trik yang, atau mungkin strategi yang Bapak susun pun berhasil juga ya, Pak ya?
belum dikatakan berhasil, akan berhasil. tapi ini menjadi sebuah pondasi Betul. untuk Kabupaten Goa di masa yang akan datang. Siap. Inilah pentingnya keberlanjutan pembangunan. Siap. Sehingga ibarat kita membangun sebuah rumah, kita sudah menyiapkan pondasi yang kuat. Pelanjut saya harus membangun rumahnya, sehingga menjadi rumah yang nyaman bagi masyarakat Kabupaten Goa dan masyarakat Sulawesi Selatan. Betul. Nah, sektor pariwisata yang Bapak tadi sampaikan memang sedang diusahakan dalam periode kedua kemarin ya Pak ya. Mungkin bukan hanya orang-orang atau warga-warga yang bertinggal di Goa dan bekerja di Makassar saja Pak yang datang. Bahkan mungkin itu adalah momen untuk mencuri orang Makassar juga datang ke Goa. Jadi setelah mereka bertinggal dan bekerja di Makassar, weekendnya datang ke Goa. Nah, per beberapa tahun belakangan ini sendiri sebenarnya seberapa besar peranan yang dihasilkan oleh sektor pariwisata sendiri ke PAD daerah? Kita belum bisa menghitungnya sekarang ya, karena kan baru terbangun semuanya. Oh, betul. Tahun ini. Betul. Sebagian baru di akhir-akhir tahun baru terbangun. Sehingga nanti dia bisa dihitung di tahun depan. Tapi hasilnya di Badan Pusat Statistik udah bisa dilihat di tahun 2026. Karena contoh, Cimory Dairyland itu baru buka nanti tanggal 1 Januari. Iya, 1 Januari, betul. Yang baru buka Malino Green Hills, itu pun baru Sierra Skyview-nya. Belum sepenuhnya selesai. Kampung Eropa juga belum sepenuhnya permainannya selesai. Malino Hills juga belum sepenuhnya. Malino Wonderland juga sama. Sehingga ini semua nanti selesai di tahun depan. Awal Januari semuanya sudah selesai. Nah, ketika dia awal Januari baru selesai, barulah mulai terhitung selama 1 tahun. Maka dia terhitung di tahun 2025, angkanya keluar nanti dinikmati di tahun 2026. Sudah bukan saya bupati. Siap, Pak. Makanya saya selalu katakan, kita bangun pondasi. Betul. Bangun pondasi yang kuat. Kita tidak akan mungkin bisa membuat sebuah program yang banyak tanpa kita tidak memiliki ruang fiskal yang kuat. Betul. Nah, saya katakan kepada seluruh jajaran, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, itu dari pajak resto, hiburan, dan juga hotel, itu 6,4 triliun rupiah dalam 1 tahun. Pajaknya saja. Pajaknya saja. Jadi kalau kita mau cepat mendapatkan pendapatan asli daerah menuju kepada kemandirian daerah, maka tingkatkanlah pendapatan asli daerah kita. Salah satu yang cepat dan jangka panjang hanyalah sektor pariwisata. Maka dorong ini segera untuk kita bisa mendapatkan pendapatan asli daerah yang besar. Dari situlah kita biayai pendidikan yang memiliki anggaran yang cukup besar. Kita biayai juga kesehatan, kita biayai juga pertanian, dan sektor-sektor lainnya termasuk UMKM. Ini semua bisa kita lakukan kalau kita punya pendapatan asli daerah yang kuat. Nah, kalau ini semuanya sudah menjadi pajaknya Kabupaten Goa, maka silahkan dinikmati oleh pelanjut saya di masa yang akan datang. Jadi memang betul pentingnya keberlanjutan itu ya Pak. Bahwa wajib. Bahwa apapun yang telah diupayakan sebagai pondasi di periode sebelumnya harus diselesaikan bangunannya. Betul. Dan itu. Jadi kita buat ibaratnya membangun sebuah rumah. Saya buatkan pondasinya yang baik. Nah, silahkan diselesaikan. Supaya menjadi rumah yang nyaman kan? Bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada. Oke. Nah, saya pribadi Pak, sebenarnya saya bukan orang Goa sebenarnya, orang Jeneponto. Saya orang Jeneponto, kabupaten tetangga. Ketika mendengar nama Pak Adnan sendiri, 2 hal yang terlintas di benak saya itu pertama adalah Beautiful Malino, yang kedua adalah perpustakaan. Itu adalah 2 hal yang menurut saya sebagai salah satu bentuk kemajuan suatu daerah juga lah Pak. Perpustakaan yang nyaman dengan fasilitas terbaik menurut saya yang pernah saya dapatkan.
kedua setelah Perpusnas, jadi posisinya kedua Yeah. setelah Perpusnas nih Pak yang pernah saya dapatkan. Dan juga Beautiful Malino. Tapi kita bahas satu-satu Pak. Yeah. Beautiful Malino itu ide awalnya dari mana sih Pak? Nah, salah satunya dengan mau mengembangkan pariwisata itu. Oh, iya, betul. Jadi kajian saya waktu menyusun visi dan misi menjadi calon bupati pertama kali untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Tinggi Moncong, Kecamatan Tinggi Moncong, Tombolok-Pau, Parigi, dan sebagian Parangloe. Itu hanya dengan meningkatkan kunjungan wisatawan. Ya, betul. Jadi untuk menyelesaikan persoalan di 4 kecamatan ini, itu hanya dengan cara meningkatkan kunjungan wisatawan. Maka ide awalnya membuatlah yang namanya event Beautiful Malino. Supaya kita menggait orang untuk bisa naik ke Malino. Nah, setelah itu, ini juga menjadi salah satu cara untuk mengantar Malino sebagai destinasi pariwisata nasional. Karena kita sudah mulai merancang Malino untuk menjadi destinasi pariwisata nasional. Ya. Yang merancangnya ini tidak bisa dilakukan hanya dengan 1-2 tahun. Kita tidak akan mungkin bisa menggait investor kalau kunjungan wisatawannya rendah. Betul, Ya. betul Pak. Para investor tidak akan mau berinvestasi di Malino kalau dia lihat jumlah wisatawannya itu rendah. Iya. Tapi dia akan mau berinvestasi kalau dia lihat kunjungan wisatawannya itu tinggi dan banyak. Makanya cara untuk kita memancing untuk kunjungan wisatawan itu meningkat adalah dengan membuat event tahun. Event tahun, betul. Maka kita bikinlah event Beautiful Malino. Gitu. Sebagai alat pemancing. Iya. Untuk orang naik ke Malino. Lalu kemudian alhamdulillah investor bisa berinvestasi di Malino. Betul. Nah, kita rancang itu dalam periode pertama saya, dan di periode kedua saya sudah memasukkan pariwisata sebagai prioritas. Oke. Inilah keberlanjutannya. Siap. Maka ketika kunjungan wisatawannya sudah drastis meningkat, masuklah investor-investor di Malino. Itu pancingannya. Oke. Jadi ini semacam pengenalan awal juga untuk masyarakat. Jadi yang belum pernah berkunjung ke Malino, Iya, datang ke Malino karena betul, event, nanti betul. balik lagi ke Betul. Malino. Dan yang kedua yang paling penting juga adalah untuk memancing investor. Memancing investor. Pak, ya. Dan itu ada hasil ya dari tahun 2017? Ya, terjadi terus peningkatan sampai dengan hari ini. Wah, Salah luar satu biasa. tandanya bahwa orang berinvestasi sekarang Iya. di Malino. Betul, Pak. Lihatlah Betul. sekarang villa-villa yang ada di Malino. Betul, Pak. Sudah standar internasional semuanya. Siap. Hotel. Lalu kemudian destinasi-destinasi pariwisata yang baru berinvestasi. Itu semua karena kunjungan wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya. Mereka tidak akan mungkin berinvestasi kalau kunjungannya sedikit. Ya, Rugi, betul, rugi. hitungannya pasti rugi. Betul. Maka ketika terus mengalami peningkatan dalam sektor kunjungan wisatawan, barulah mereka berinvestasi. Nah, jalanan yang ada ke atas itu adalah reward yang saya diberikan oleh Bapak Presiden Pak Joko Widodo bersama dengan Pak Menteri PU Pak Basuki, karena berhasil menyelesaikan persoalan Bendungan Karaloe yang mangkrak 3 tahun. Makanya poros Malino itu sampai ke atas, meskipun itu jalan provinsi, tapi didanai oleh pemerintah pusat. Karena itu adalah reward. Nah, maka waktu Pak Gubernur Pak Nurdin Abdullah waktu itu hadir di event Beautiful Malino, dia tanyakan kepada saya, apa yang bisa saya bantu? Saya katakanlah kepada beliau, kalau bisa dibantu Pak, dilanjutkan ini pengaspalan jalan yang dilakukan oleh balai. Ya. Supaya menyambung. Lalu kemudian waktu saya ketemu dengan Pak Andi Sudirman Sulaiman, waktu itu Pak Gubernur,
Saya sampaikan juga, Pak, kalau bisa ini yang sudah dilakukan oleh Pak Nurdin Abdullah dilanjutkan lagi sampai ke Tombolok Pau. Ya. Dilanjutkan terus sama beliau. Gitu. Nah, harapan saya sekarang adalah jalanan Poros Malino ke depan bisa diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Supaya kunjungan wisatawannya semakin baik. Betul. Makassar, kalau tidak ditopang oleh daerah-daerah penyangga, itu akan mengalami kemacetan yang luar biasa. Iya, betul. Pasti akan mengalami kemacetan yang luar biasa. Nah, harus diurai. Caranya mengurai, buatkan Malino dan Kabupaten Goa yang merupakan daerah penyangga ini, supaya di Jumat 1 Minggu orang ke Malino. Supaya mengurangi mobilitas orang yang ada di Makassar. Salah satunya dengan cara memperbaiki jalan menuju ke Malino, karena saya pikir kalau semua jalanannya sudah bagus, baik, pasti orang akan semakin tinggi lagi yang akan datang. Betul. Tidak ada lagi ketika alasan. semakin tinggi orang datang ke sana, maka kunjungan wisatawan kan pasti naik. Ya. Semakin dia naik, maka investasi juga akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Betul. Makanya sebenarnya peranan penting itu bukan hanya di pemerintah daerah Kabupaten Goa, tapi juga harapannya provinsi juga turut andil dalam pengembangan, apalagi di bidang infrastrukturnya ya, Betul. Pak ya. Iya. Betul. Nah, selain dari Beautiful Malino tadi, perpustakaan. Iya. Nah, perpustakaan sendiri sebenarnya mungkin beberapa orang berpikir ngapain sih bikin perpustakaan mewah-mewah, bagus-bagus, ketika misalnya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Tapi pasti ada alasan, Pak, kenapa perpustakaan itu di Kabupaten Goa dihadirkan dengan kualitas terbaik. Apa, Pak, alasannya? Saya juga sudah pernah ke Perpusnas. Siapa? Saya melihat di sana nyaman betul. Betul. Iya kan? Bertingkat-tingkat. Setiap tingkatan itu temanya berbeda. Itu. Seandainya kita bisa bikin juga seperti itu dengan anggaran yang cukup besar, mungkin juga saya akan lakukan seperti itu. Tapi karena anggaran kita terbatas, sehingga kita membuat sebuah perpustakaan yang nyaman, meskipun dia tidak terlalu bertingkat-tingkat. Maka saya meminta waktu itu, termasuk mall pelayanan publik saya. Mall pelayanan publik. Itu saya minta betul-betul arsitek yang dipakai adalah arsitek yang memiliki ide futuristik. Kan kadang-kadang, mohon maaf ini ya, saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kalau kata-kata saya ini kurang berkenan. Siap. Karena kadang-kadang kita terjebak pada, gambar, harus ada unsur ornamen ininya lah, harus ada ininya lah, harus ada ini. Aduh, kalau saya harus mengikutkan seluruh ornamen itu, lebih bagus nanti kalau kita bangun museum. Iya, betul. Simpan dia di situ. Unsur ininya, lebih bagus dia disatukan di museum. Tapi ketika kita membangun mall pelayanan publik, perpustakaan, ini harus betul-betul untuk dirancang untuk masa depan. Menjawab tantangan masa depan. Mall pelayanan publik, saya udah bilang dari awal, saya tidak mau ada kesan kantor Pemda di situ. Oke. Itu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang kalau mau datang ke kantor pemerintahan agak minder-minder ya. Agak takut. Agak sungkan ya. Agak sungkan. Betul. Tapi kalau kita buat rancang itu menjadi tempat misalnya kayak perbankan, atau tempat-tempat nongkrong dan lain-lain, pasti orang akan datang. Perpustakaan, kalau kita bikin perpustakaan seperti zaman dulu itu saya kalau mau buku itu ke Dr. Stomo dulu itu. Sewa buku gitu. Sewa buku, betul. Di Dr. Stomo di belakangnya Mangkura itu kan dulu tempat sewa buku itu. Kalau kita mau buku bacaan Ninja Hattori, Detektif Conan. Baca komik aja kita harus sewa. Iya, kalau mau nonton dulu Laserdisc itu di Andalas, di dekat Masjid Raya kan dulu gitu. Nah, harus kita bikin yang nyaman. Maka waktu itu arsiteknya pakai arsitek nasional, bukan memakai arsitek lokal. Dan
waktu itu saya minta memang dibuat yang senyaman mungkin. Ada yang mengatakan ini nanti dibuatkan Pak supaya AC alam. Oh, nah. Saya bilang harus yang nyaman. Ber-AC dingin. Kalau perlu tanda saya orang nyaman dan enak di situ adalah kalau ada orang tertidur di situ. Tidur di situ. Kalau ada orang tertidur, berarti dia sudah nyaman itu di situ. Jadi salah satu indikatornya kalau itu perpustakaan nyaman, ya kan, enak itu. Kalau ada orang sudah tertidur di situ. Jadi saya jadi tersindir Pak karena saya pernah tertidur di sana. Berarti berhasil itu juga nih. Membuat orang saking nyamannya tinggal berjam-jam ngantuk tidur bangun baca lagi. Gitu. Jadi dirancanglah dengan bangunan yang futuristik. Yang betul-betul mengikuti perkembangan zaman yang ada. Betul. Kita harus ingat bahwa penduduk kita saat ini itu sudah didominasi oleh kaum milenial, Gen Z dan post Gen Z. Ya. Maka jangan kita membangun satu bangunan yang masih mengikuti selera baby boomers dan juga Gen X. Ya. Betul. Maka pasti tidak akan ketemu dengan ada anak milenial, Gen Z dan post Gen Z. Maka bangunannya harus mengikuti cara-cara mereka. Fasilitasnya juga sama, harus mengikuti keinginan mereka. Jangan mengikuti keinginan kita. Jadi dirancanglah mengikuti perkembangan zaman yang ada. Begitu juga dengan mall pelayanan publik. Oke, Pak. Jadi ini nih Tribuners, enaknya kalau punya pemimpin yang mungkin secara usia dan juga pemikiran masih muda ya Pak ya. Iya. Jadinya bisa mengambil posisi tengah-tengah nih. Jadi kalau misalnya mau menghadirkan fasilitas-fasilitas publik ya kita lihat dulu mayoritas publiknya di usia mana, cocoknya gimana. Dan berhasil Pak. Betul. Saya memang di weekend cuman mikir antara mau ke Malino makan Indomie atau ke perpustakaan buat baca. Oke, baik Pak. Nah, kalau kita membahas tentang kesuksesan Bapak, amin ya rabbal alamin, dalam beberapa tahun ini tentunya tidak akan lepas dari peran-peran orang-orang yang ada di belakang Bapak sendiri. Artinya yang memberikan support, yang senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada Bapak. Siapa